Mengenai ratusan jumlah rekening milik Panji Gumilang ini, saat ini sudah bergabung bersama kami Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Mas Boyamin Saiman. Ya, selamat sore Mas Boyamin Saiman. Selamat sore, salam dari Mekah Al-Mukarramah. Terima kasih sudah menyediakan waktunya untuk kita dan pemirsa. Ya, Mas Boyamin, kalau kita melihat bahwa adanya aliran dana yang cukup besar dan juga rekening yang begitu banyak dari Panji Gumilang ini, apakah di situ melihat memang tampaknya ada yang mencurigakan? Bagaimana untuk menelusuri itu memang sesuatu yang mencurigakan? Pertanyaan pertama yang harus kita analisis adalah, jika ini Panji Gumilang itu meninggal dunia, uang yang ada di rekening 256 tadi, siapa yang berhak? Artinya itu yang berhak adalah ahli warisnya. Nah, itu aja sudah pertanyaan yang mendasar, dan penyidik kepolisian saya yakin itu sudah paham dan sudah berpengalaman, karena dulu-dulu sudah pernah memproses, sejaknya ada 2 yayasan, ACT, Aksi Cepat Tanggap, dan kemudian sebuah yayasan yang lain yang itu bahkan sampai tersangka, meskipun sampai sekarang belum disidangkan karena diduga donasi untuk dalam negeri, tapi ternyata dipindahkan ke luar negeri. Itu pun termasuk dianggap penyalahgunaan dari kepentingan yayasan, sehingga dianggap sebagai dugaan penggelapan. Jadi dari proses-proses ini gampang sebenarnya. Dalam konteks mencari donasi keluar, itu kan atas nama Yayasan Pendidikan yang untuk mengelola Pondok Pesantren Al Zaitun. Harusnya itu kan dikelola di rekeningnya yayasan, paling tidak 30 itu tadi. Tidak boleh itu dialihkan ke rekening-rekening pribadi. Ini diduga penyalahgunaan dari uang yayasan. Sebenarnya ini gampang mestinya penyidik kepolisian Barreskrim untuk melakukan treatment, melakukan proses analisa, dan juga dugaan-dugaan pelanggarannya. Jadi ini sesuatu yang gampang. Arti itu tadi dari gimana, pertanyaan Mas Boyamin? pertama paling gampang. Ya, Mas Boyamin, arti maksudnya mudah dan gampang, maksud Mas Boyamin dalam menelusuri aliran dana dengan 256 rekening aktif, 30 rekening milik Ponpes ini seperti apa, Mas? ini kita pilih yang 30 milik Ponpes, artinya milik yayasan, kita nggak apa-apa. Itu artinya kan memang untuk pendidikan. Itu jangan diutak-utik. Tapi yang 256 ini tadi bisa ditelusuri dari mana. Nah, apapun Panji Gumilang dalam konteks sejak awal itu hanya mengelola pondok itu, tidak punya pekerjaan lain. Kalau toh pengembangan, itu pengembangan seperti pertanian, nelayan, dan lain sebagainya, itu mestinya tetap dikelola oleh rekening yayasan atau dalam konteks company, perusahaan gitu. Nah, seperti Pondok Modern Gontor itu sejak awal sampai sekarang itu urusan keuangan itu di rekening pondok, enggak pernah. Bahkan kiai pendirinya segala macam sampai keturunannya sampai sekarang pun itu digaji oleh yayasan. Diberi rumah pun rumah dinas gitu. Bukan yang milik pribadi. Kalau memang benar itu contohnya gitu. Tetapi ketika ini dikelola dengan 256 rekening pribadi, ini mestinya penyidik gampang untuk melakukan treatment gitu, Andrew. Nah, treatmentnya bagaimana? Dilakukan penelusuran. Nah, 256 rekening itu kan mungkin saja bukan semuanya rekening dari dalam negeri, juga mungkin bisa saja ada rekening dari bank-bank di luar. Dugaan ya? Ya bisa. Jadi makanya kenapa ini 256 ini kan pasti untuk satu rekening A, misalnya nomor 1, itu digunakan untuk buat kapal, katanya kan membuat kapal. Terus yang kedua misalnya untuk kepentingan pribadi atau urusan apa yang terkait dengan usaha-usaha, misalnya pertanian, koperasi, segala macam itu. Jadi ini dan diduga dengan banyak rekeningnya itu kan akan terjadi banyak mutasi, banyak transaksi sehingga sulit melacak gitu loh. Jadi sehingga kemudian pada posisi inilah menjadi sangat rumit, dan yang bisa tahu hanya satu orang, yaitu diduga Panji Gumilang sendiri, supaya pihak-pihak lain tidak bisa melakukan penelusuran, misalnya pengurus. Dan kemarin aja sudah kelihatan dari posisi pernah diduga dilakukan pemalsuan terhadap akte, itu kan semakin mengerucut. Sekarang pengelolaan Pondok Pesantren Al Zaitun itu betul-betul murni di satu tangan, yaitu Panji Gumilang. Nah, dengan demikian ini proses-proses dugaan penyimpangan itu menjadi lebih mudah karena tidak terkontrol lagi. Gitu. Nah, inilah yang kira-kira dalam posisi ini bisa kemudian dari mana didapat uang, dipakai apa, dan kemudian dari sisi itu yang jelas di atas namakan pribadi itu aja udah menurut saya salah, karena ini menjadi dugaan penggelapan. Karena apa? Kalau misalnya meninggal dunia itu menjadi bukan milik pondok pesantren, tapi ahli waris lah yang punya, dan kalau nanti terjadi sengketa ya
sudah keluar dari pondok pesantren dan pondok pesantren tinggal merana tidak bisa menikmati uang itu. Meskipun itu dikatakan ada kalimat surat hibah dan lain sebagainya, tapi tetap tidak bisa secara hukum itu, Andrew. Baik, terima kasih banyak Mas Boyamin Saiman yang sudah bergabung langsung dari Mekah, Arab Saudi di Kabar Petang. Makasih. Assalamualaikum.